wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Umahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga Allah terus pertemukan kita di dalam kajian meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah binikmati hitati musoleha, Allah masih berikan kita kemudahan, kesempatan untuk terus bermajelis ilmu. Semoga hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini, insya Allah senantiasa Allah berikan pahala kebaikan yang akan memberatkan salah satu mizan kebaikan kita ya di yaumil akhir kelak. Karena orang yang diberi kemudahan untuk bermajelis ilmu, insya Allah juga berikan kemudahan jalannya untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Hari ini temanya istiqomah di zaman penuh fitnah ya Ustadz. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Siregar. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siregar. Tafadhol Ustadz. Baik, syukron Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat pecinta sunnah yang Allah muliakan, beriring doa dan harapan semoga ummahat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa dikaruniakan sehat walafiat dan panjang umur dalam taat ibadah. Amin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ummahat usi nafsi wa iyakunna bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Uhayyikunna tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab Ajaibul Qulub, beliau mengutip satu kata yang sangat indah. Tatahayyarul qulubu duna idraki jalalillahi ta'ala. Hati yang tidak mengenal Tuhannya dengan baik itu akan kebingungan, akan gelisah menjalani kehidupan ini. Maka paham sebaliknya ummahat,
hati yang mengenal Tuhannya dengan baik tidak akan gelisah dan tidak akan bingung menjalani kehidupan ini. Kenapa? Sebab dalam hati orang beriman sudah tertancap kuat satu keyakinan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Pada hakikatnya, semua merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap ketentuan dan ketetapan Allah tidak ada kesia-siaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Maka Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, pada hakikatnya tidak ada musibah bagi hidup dan kehidupan orang beriman. Sebab semuanya adalah merupakan ujian. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman, kata Ibnu Qayyim, adalah saat rasa takut kita kepada Allah telah mati sementara kita masih hidup. Itulah satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman. Apapun yang menimpa kita dalam hidup ini, ma asabana min musibati, apapun yang menimpa kita dalam hidup ini, pada hakikatnya itu hanya mendatangkan kerugian yang sifatnya material, dan itu hanya di dunia. Tapi jika rasa takut kita kepada Allah telah mati, sementara kita masih hidup, kerugian yang ditimbulkan ummahat bukan cuma di dunia, tapi akan berlanjut sampai pada kerugian kelak di akhirat. Wal-iyazubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Maka sebuah kesyukuran yang sangat nyata, sebuah kesyukuran yang sangat-sangat mendalam sampai hari ini. Pagi ini, Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu, sekalipun secara virtual. Tetapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan dan pahala yang akan didapatkan oleh ummahat semuanya. Mudah-mudahan istiqomah, tidak kenal kata berhenti, dan tidak kenal kata lelah. Dan insya Allah semua akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana masih pandemik, ummahat yang Allah muliakan, dan sungguh indah agama kita mengajarkan jika kita diuji dengan sebuah ujian, maka Rasulullah mengajarkan tidak usah bertanya dan meminta kepada Allah agar ujian tersebut segera diangkat. Tetapi yang terpenting untuk kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran serta ketabahan dalam menerima setiap ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah bertanya kapan corona ini akan diangkat oleh Allah. Tetapi semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin, mampu istiqomah di tengah segala keterbatasan yang ada. Sebab ini juga momentum untuk melipat gandakan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Sebab Nabi menegaskan di dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fi harajin kahijratin ilayya. Melakukan satu ketaatan di masa-masa sulit, kata Rasulullah, itu pahalanya sama dengan melakukan hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat yang Allah muliakan, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Masyarakat kita banyak yang memperingati bulan ini sebagai bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang demikian adanya dalam sejarah. Sedikit menambahkan khazanah keilmuan kita ummahat yang Allah muliakan tentang maulid dan menakar cinta kepada sang Nabi. Para pakar sejarah memiliki beberapa pendapat tentang kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiqil Mahtu. Tetapi yang jamak di masyarakat kita, yang sudah maklum oleh masyarakat kita, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. Ummahat yang Allah muliakan, kenapa para pakar sejarah tidak mempermasalahkan tentang tanggal kelahiran Rasulullah? Sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung berpengaruh terhadap syariat Islam. Sebab beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Tetapi wafatnya Rasulullah itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Kenapa para ahli sejarah lebih memberikan perhatian terhadap waktu atau tanggal wafatnya Rasulullah? Sebab wafatnya Rasulullah itu sangat berkait erat dengan syariat Islam. Sebab saat Rasulullah wafat, maka wahyu pun berhenti dan hadis pun berhenti. Bisa dipastikan setelah Rasulullah wafat, jika masih ada hadis yang keluar atau ada ayat yang diturunkan, dalam arti bukan Allah yang menurunkan, tetapi ada yang berusaha untuk membuat ayat-ayat tandingan, maka itu bisa dipastikan hukumnya palsu. Maka ummahat yang Allah muliakan, maulid itu ekspresi cinta dalam kata. Tidak salah sampai di situnya. Tetapi yang lebih terpenting dari mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mewujudkannya dalam kenyataan. Itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam mencintai. Dalam mencintai itu kan ada dua alasan penting ummahat. Mencintai Rasulullah dan mencintai siapapun. Yang pertama, sosok yang dicintai. Dan yang kedua, manfaat yang didapatkan dengan mencintainya. Nah, kalau kepada Rasulullah, sosok beliau sudah tidak diragukan. Sempurna. Dan Allah yang menggaransi kesempurnaan akhlak Rasulullah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, manfaat kita mencintai Rasulullah itu tentu ada 3 hal penting. Yang pertama, mendapatkan manisnya keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Halawatul iman. Yang tidak mencintai Rasulullah, maka tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, kesempurnaan iman. Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa mencintai Rasulullah. Dan yang ketiga, akan bersama Rasulullah di dalam surganya. Jika manisnya iman sudah kita rasakan, maka kita akan mendapatkan sempurnanya iman. Dan jika kesempurnaan sudah kita dapatkan, dalam arti kesempurnaan iman, maka kita akan bersama Rasulullah di dalam surga. Maka ummahat yang Allah muliakan, baca sholawat itu nggak salah, bagus. Tetapi ketika berhenti hanya pada membaca sholawatnya saja, itu yang kurang baik. Harus ditindaklanjuti dalam
keteladanan, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan. Baik ummahat yang Allah muliakan, saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus Majelis Ilmu Pecinta Sunnah dan semua ummahat, jamaah Majelis Ilmu Pecinta Sunnah yang memberikan kesempatan silaturahim kepada kami pada pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kajian spiritual ini tidak hanya menjadi silaturahim, menyambung persaudaraan, tetapi juga menjadi silatul ilmi, menyambung keilmuan, dan mudah-mudahan keilmuan dan persaudaraan yang tersambung ini akan menjadi silatul barakah, tersambungnya keberkahan antara semua kita yang hadir dalam kajian spiritual pada pagi ini. Tema yang akan kita bahas ummahat yang Allah muliakan adalah istiqomah di zaman penuh fitnah. Subhanallah, sekarang masanya banyak fitnah. Fitnah ini secara etimologi, secara bahasa artinya ujian. Dari kalimat fatana. Bukan berarti fitnah sebagaimana kita terjemahkan selama ini. Fitnah di dalam pengertian Islam itu adalah ujian. Ujian yang tengah kita hadapi akhir-akhir ini ummahat tiada berhenti. Kakit atin minal lail, seperti potongan-potongan malam yang terus menyambung satu dengan yang lain. Fitnah terhadap keimanan, fitnah terhadap agama, fitnah terhadap nabi kita, fitnah terhadap para ulama kita, dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan ujian yang tengah kita hadapi. Kalau ujian yang sifatnya duniawi ummahat yang Allah muliakan, yakinlah selama kita tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah, maka jalan keluar pasti Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujian-ujian yang sifatnya duniawi insya Allah akan bisa kita lalui dan insya Allah akan berlalu. Tetapi ujian-ujian yang sifatnya ukhrawi, ujian terhadap keimanan kita, ini yang terkadang sulit dilalui oleh sebagian kita. Bahkan banyak yang gagal. Dan kegagalan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan di dunia, tetapi juga berlanjut menjadi penderitaan sampai kepada akhirat. Nah, ummahat yang Allah muliakan, mari kita lihat fitnah yang tengah kita hadapi akhir-akhir ini. Yang pertama, kita lihat sekarang ada fenomena yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Jadi pagi beriman, sorenya kafir. Kita lihat fenomena yang mulai banyak di tengah-tengah umat Islam. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran maksudnya bukan berganti identitas keagamaan. Pagi dia masih berKTP Islam, kemudian sorenya murtad. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan istilah pagi beriman, sore kafir adalah ketidakkonsistenan sebagian umat Islam terhadap ajaran agamanya. Maka yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, inkonsistensi di dalam beragama, itu yang pertama. Yang kedua termasuk dalam kategori yusbih mu'minan, pagi beriman, wa yumsi kafiran, sementara sorenya sudah kafir, adalah adamu tamalluk lidinihi, tidak memiliki rasa memiliki, tidak punya rasa memiliki terhadap agama. Sehingga
tidak muncul rasa tanggung jawab terhadap agamanya. Kalau tidak punya rasa memiliki terhadap agama, maka tanggung jawab pun tidak ada. Kalau tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap agamanya, maka rasa bangganya sebagai seorang muslimah pun akan hilang. Banyak kita lihat sekarang ummahat di antara kaum muslimin, umat Islam khususnya di negara kita ini, mulai kehilangan rasa bangga terhadap agama. Mulai kehilangan rasa bangganya sebagai seorang muslimah. Subhanallah, tidak sedikit kita lihat sekarang mereka yang menutup aurat dengan baik itu diidentikan dengan istilah-istilah yang sangat kontraproduktif, dalam arti istilah-istilah yang jelek. Tetapi mereka yang membuka aurat itu dianggap modern. Maka ada istilah sekarang modern tapi binatang, binatang tapi modern. Kebinatangan yang dimodernkan, kemodernan yang dibinatangkan. Jadi banyak sekarang orang-orang yang dianggap modern tapi pada hakikatnya titik-titik tadi itu. Nah, sekarang banyak juga binatang yang pada hakikatnya binatang tapi dianggap modern. Nah, kalau kita simpulkan bagaimana sebenarnya Islam melihat sebuah modernitas. Al-asriyah fi nazariyatil Islam. Modernitas dalam pandangan Islam itu ummahat menolak dan mengambil secara bebas kemodernan. Itulah yang disebut orang modern. Menolak dan mengambil kemodernan secara bebas dalam artian ketiga modernitas itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, kita bebas untuk mengambil, dan jika nilai-nilai modernitas itu bertolak belakang dengan syariat Islam, maka kita pun dengan tegas dan bebas untuk menolak. Itulah yang disebut orang modern. Nah, ummahat yang Allah muliakan, ini fitnah pertama yang tengah kita hadapi sekarang. Yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore sudah kafir. Artinya inkonsistensi, ketidakkonsistenan terhadap ajaran Islam. Yang kedua ummahat yang Allah muliakan, fitnah yang tengah kita hadapi sekarang adalah ilmu diangkat, kebodohan merata di mana-mana. Maka menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri di dalam kitab beliau Mawsu'atu Fiqhil Qulub, Mawsu'atu Fiqhil Qulub. Zahabal Islamu ala yadi arba'atin minan nas. Islam ini akan hilang di tangan 4 jenis manusia. Yang pertama kata beliau, ya'lamun wala ya'lamun. Ya'lamun wala ya'malun. Ya, ada orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. La ya'maluna bima ya'lamun. Mereka tidak mengerjakan apa yang mereka tahu. Berilmu tapi tidak beramal. Islam rusak di tangan orang-orang yang demikian. Inilah yang disebut dengan alim fajir. Orang-orang berilmu tetapi melakukan perbuatan dosa. La ya'maluna bima ya'lamun. Tidak berbuat atas apa yang mereka lakukan. Ini orang Yahudi yang berkarakter begini. Tahu tapi tidak mau. Yang kedua kata beliau, Islam itu akan hilang di tangan orang-orang ya'maluna bima la ya'lamun. Berbuat atas apa yang mereka tidak tahu. Beramal
tapi tidak berilmu. Ini jenis orang yang kedua. Itu kalau dalam Al-Quran orang-orang Nasrani. Jadi mau tapi tidak tahu. Yang ketiga kata beliau, la ilma lahum wa la amala lahum. Tidak berilmu dan juga tidak beramal. Ini beliau sebut seperti kalbahaim, seperti binatang ternak. Orang-orang yang ilmu tidak, amal juga tidak. Ke pengajian nggak pernah mau ikut, ibadah juga nggak mau. Nah, itu kalau kata Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, kalbahaim. Yang keempat kata beliau, yamna'unan nasa minal ilmi wal amali. Menghalang-halangi orang untuk mencari ilmu dan beramal. Nah, ini yang beliau sebut dengan istilah hum ikhwanat syayatin fit dunya. Mereka inilah saudara-saudaranya setan di dunia. Sudahlah tidak mau ke pengajian, beramal juga tidak mau, tapi kerjaannya orang yang ke pengajian dan beramal. Ini kata Ibrahim At-Tuwaijiri, saya ikhwanas syayatin fit dunya. Saudara-saudaranya setan di dunia. Wal-iyazubillah. Jadi ummahat yang Allah muliakan, sekarang kita lihat fenomena di mana ilmu diangkat, kebodohan merata. Salah satu yang tampak jelas depan mata kita sekarang adalah COVID-19 ini. Ini dalam tanda kutip juga menjadi pembodohan terhadap umat. Maka kita mengapresiasi, sangat mengapresiasi majelis-majelis ilmu yang masih berusaha dengan segala keterbatasan, seperti yang dilakukan ummahat di pecinta sunnah ini, sekalipun lewat virtual. Yang ikut tentu tidak sebanyak yang offline, tetapi dengan segala keterbatasan tetap memberikan sumbangsi. Inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang Allah lihat itu bukan sebanyak berapa orang yang ikut kajian virtual. Yang Allah nilai bukan sebanyak apa ilmu mampu kita serap dari sebuah kajian itu. Tapi yang Allah nilai ummahat, sebesar apa kesungguhan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di dalam penjelasan Syekh An-Nawawi, ya, dalam penjelasan hadis, dalam kitab Riyadus Shalihin, ada dua tanda-tanda orang yang mendapatkan manisnya iman, kata beliau. Yang pertama tandanya adalah al-istighfafu li kulli ta'atin. Orang yang sudah merasakan manisnya iman itu orang yang senantiasa merasa ringan dalam menjalankan setiap ketaatan. Ringan, tidak ada keterpaksaan. Yang kedua, at-talazzud bit-ta'ah. Ketika dia sudah melaksanakan ketaatan itu, dia bisa menikmati ketaatan, enjoy dengan ketaatan. Jadi nggak gelisah kalau ikut kajian. Kadang-kadang ada kita lihat jamaah itu, teman-teman kita itu yang di kajian 1 jam berlangsung, itu posisi duduknya sudah 20 kali berubah. Sulit untuk duduk dengan nyaman di dalam kebaikan. Tapi kalau main handphone itu bisa 2 jam, 3 jam non-stop konsentrasi tanpa berubah gaya duduknya. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Dan insya Allah orang-orang yang begitu adanya di Filipina, di Thailand, di Indonesia insya Allah enggak ada.
Jadi ilmu yang diangkat, kebodohan yang merata di mana-mana. Maka ummahat yang Allah muliakan, teruslah berjuang, teruslah berusaha untuk mencari ilmu di jalan Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ini kan sudah nggak zamannya lagi kita ngaji sebenarnya. Dilihat dari faktor usia, sudah kurang strategis lah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ummahat. Artinya kadang-kadang di dalam pengajian, apa yang ingat di pengajian, begitu keluar dari pengajian, kadang lupa. Apalagi nggak sempat dicatat. Tapi tidak usah khawatir ummahat yang Allah muliakan. Hadirnya kita dalam setiap kajian, baik yang online maupun offline, itu pada hakikatnya kita sedang menulis biografi, menulis riwayat hidup kita, yang kelak riwayat hidup kita ini akan dibaca oleh anak cucu keturunan setelah kita tiada nanti. Dan ketiga riwayat dan biografi kebaikan kita ini dibaca oleh mereka, itulah yang mendatangkan pahala, yang mengalirkan pahala sampai kepada liang lahat kita. Maka ummahat yang Allah muliakan, motivasi kita bukan hanya sebatas untuk mendapatkan ilmu, tetapi yang terpenting sebagaimana diistilahkan oleh sahabat Umar ibnu Khattab, innana naghrisu liman ba'dana. Sesungguhnya kita ini sedang menanam untuk generasi setelah kita. Ini fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, ummahat yang Allah muliakan, kita lihat sekarang parameter atau standar untuk menilai sebuah kebaikan dan kebenaran itu sudah berubah. Seharusnya kebaikan dan kebenaran itu menurut Allah dan menurut Rasulullah, bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Tetapi sekarang standarnya sudah berubah. Bukan lagi bagaimana menurut Allah dan Rasulnya, tetapi bagaimana menurut ustadz saya, bagaimana menurut kiai saya, bagaimana menurut habib saya, bagaimana menurut undang-undang, bagaimana menurut hawa nafsu manusia. Maka sekarang ini ummahat kita saksikan banyak manusia yang menuntut hak asasi manusia, tapi justru menghancurkan kemanusiaannya sendiri, menegasikan kemanusiaannya sendiri. Ada yang menuntut agar pernikahan sesama jenis dilegalkan. Padahal di dunia binatang sekalipun tidak ada binatang yang menikah dengan sesama jenisnya. Padahal itu binatang. Sementara ada makhluk yang sempurna secara penciptaan, sebab dikaruniakan akal oleh Allah, punya hati, tetapi justru dia menuntut sesuatu yang lebih rendah dari apa yang menjadi kemanusiaan itu sendiri. Ini kan berarti parameter standar menilai kebenaran itu bukan lagi menurut Allah dan Rasulnya. Maka kata kuncinya ummahat, usi nafsi wa iyakunna, manusia-manusia, mereka yang senantiasa menuntut hak asasi manusia, harusnya mereka terlebih dahulu menunaikan apa yang menjadi kewajiban asasi manusia. Jadi sebelum HAM, ada KAM dulu. KAM itu kewajiban asasi manusia. Jadi semua hak yang dituntut itu dibingkai dalam kewajiban. Apa kewajiban asasi manusia? Tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka nanti kalau dia nuntut hak apapun, tidak akan bertabrakan dengan apa yang sudah Allah dan Rasulnya gariskan. Tapi yang kita lihat sekarang, semuanya sudah menurut manusia, tidak lagi menurut Allah. Sudah pada takut kepada makhluk, tetapi sudah tidak takut lagi kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya ummahat, fitnah yang tengah kita hadapi hari ini adalah dominasi orang-orang jahat dan tersingkirnya orang-orang baik. Hati-hati. Usi nafsi wa iyakunna, kita saling mengingatkan ummahat. Kita lihat sekarang ini seakan-akan kemungkaran itu di mana-mana. Sampai kita mengatakan sekarang kemungkaran mayoritas. Orang-orang jahat mayoritas. Sebenarnya tidak. Bukan kemungkaran itu yang mayoritas. Bukan kemungkaran itu yang mulai merata. Tetapi orang-orang yang tahu dan mengerti kebaikan tidak menyuarakan kebaikan dan tidak memperjuangkan kebaikan. Karena sekarang ini banyak orang yang hanya membenarkan kenyataan, tetapi tidak berani menyatakan kebenaran. Hanya membenarkan kenyataan. Maka ketika orang-orang yang mengerti dan tahu kebenaran tidak bersuara, tidak bangkit memperjuangkan kebenaran, maka seakan-akan kemungkaran itu menjadi merata dalam kehidupan ini. Dan ini yang kita lihat sekarang. Ketika orang-orang jahat diberikan kesempatan untuk memimpin di semua lini kehidupan, tetapi mereka yang memiliki kesolehan, mereka orang-orang baik, tersingkir dari percaturan kehidupan. Waliyazubillah. Maka kita bingung sekarang. Kebingungan umat sekarang ini yang paling mendasar ummahat yang Allah muliakan adalah sulitnya mencari figur yang akan dijadikan sebagai patokan. Betul, uswah utama kita adalah Rasulullah. Tetapi dalam kehidupan ini kan kita punya para ulama yang menjadikan, yang bisa kita jadikan contoh. Tapi sekarang umat kebingungan. Dulu ada istilah umat ditinggal ulama. Dulu umatnya ditinggal ulamanya sibuk berpolitik, sibuk berbisnis. Nah, sekarang kebalikannya, ulamanya ditinggal sama umatnya. Kenapa? Karena ketiadaan keteladanan yang kita lihat sekarang. Karena semua aspek lini kehidupan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat sekarang, dari semua tingkatan hampir didominasi oleh mereka yang dalam tanda kutip bukan orang-orang yang baik. Cobalah kita lihat di sekitar kita kalau ada pemilihan RT, pemilihan RW, itu yang laku kalau enggak yang punya duit, yang lucu, yang bebas, yang tidak pernah peduli dengan warganya, justru yang dipilih yang begitu. Jadi RT yang suka ngajak warganya jalan-jalan, kalau tahun baru bakar-bakar, itu yang laris begitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin RT, RW yang menasehati, menganjurkan warganya kepada kebaikan, biasanya nggak laku. Maka kalau kita kadang-kadang nyeletuk tentang agama, di tengah-tengah perkumpulan yang sifatnya kemasyarakatan gitu, makanya kita mengingatkan seorang teman atau menasehati, nah itu ketika lagi arisan gitu, langsung ada yang balasin, Bu, kalau mau ceramah jangan di sini, ceramah di masjid sana. Ummahat yang Allah muliakan inilah yang kita lihat yang menjadi realitas di tengah-tengah umat hari ini, dominasi penjahat dan tersingkirnya orang-orang baik. Terakhir ummahat yang Allah muliakan, fitnah yang tengah kita hadapi sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Yang paling ironis tidak hanya ditinggalkan, tetapi sekarang malah dibalik. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, amrun bil mungkar wan nahyu anil ma'ruf. Menganjurkan kepada kemungkaran, mencegah daripada kebaikan. Itu yang terjadi di sebagian masyarakat kita hari ini. Ada saja masyarakat kita yang komen, jangan ikut pengajian yang itu pengajiannya nggak baik. Nanti kalau ada yang ngajak,
undangan menghadiri ulang tahun. Hadir ya di ulang tahun saya nanti. Kemudian yang diajak menasehati, mengingatkan. Kan ulang tahun itu nggak boleh yang ngajak menjawabin. Kan cuma ulang tahun aja. Nggak apa-apalah, kan cuma kumpul-kumpul makan-makan saja. Jadi seakan-akan permisif terhadap setiap kemungkaran, tapi alergi terhadap setiap kebaikan. Ini berbahaya ummahat. Ini juga fitnah di tengah kehidupan umat hari ini. Ketika penganjur-penganjur kemungkaran yang lebih banyak dan lebih dominan dibandingkan kepada mereka yang menganjurkan kepada perbaikan baik. Nah, ini beberapa fitnah yang tengah kita hadapi. Sekarang bagaimana kita bersikap istiqomah? Nah, istiqomah ini konsisten, tidak goyang, lurus, tidak terpengaruh oleh apapun, kanan kiri, komentar, caci maki, persekusi, hinaan, bulian. Dia tidak terpengaruh. Lurus terus jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal istilah Shiratal Mustaqim. Nah, immahat yang Allah muliakan, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi fitnah zaman kekinian ini, atau kita bersikap terbaik dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah berbagai macam ujian ini. Yang pertama, mohonlah perlindungan kepada Allah. Wal iyazu billah. Jangan pernah putus asa dan lelah untuk senantiasa mohon kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnati masyihid dajjal. Kita senantiasa mohon kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari setiap ujian kehidupan, ujian kematian, kemudian juga ujian nanti di alam kubur kita, dan tentunya jangan sampai kita terkena fitnati masyihid dajjal. Nah, memohon perlindungan kepada Allah itu menjadi sebuah keniscayaan, sebab sekuat apapun kita bertahan, sehebat apapun pengetahuan yang kita punya tentang kondisi dan keadaan kekinian, itu semua tidak akan menjadi jaminan kita tidak tergelincir dari jalan Allah. Hanya pertolongan Allah, hanya kasih sayang Allah yang akan membuat kita terus bertahan di jalan yang penuh onak dan duri ini. Sebab memang Rasulullah menegaskan, jalan menuju surga itu bertabur onak dan duri. Ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang beriman. Wal jannatu lil kafirin. Tapi surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka sahabat Umar ibnu Khattab, di dalam biografi beliau yang ditulis oleh Ibnu Hisham, beliau pernah mengungkapkan, barang siapa yang di dunia menangis dalam taat kepada Allah, maka kelak di akhirat akan Allah masukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Tetapi mereka yang tertawa dalam maksiat kepada Allah di dunia, tertawa dalam ketidaktaatan kepada Allah di dunia, maka Allah kelak akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ikut kajian virtual begini, mengadakan kajian virtual begini, ini bukan satu hal yang mudah ummah. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan dan ada banyak hal yang harus dikorbankan. Tetapi dengan segala perjuangan dan pengorbanan itu, ummahat tetap istiqomah, tetap melanjutkan, maka itulah yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah dalam keadaan tertawa.
Ummahat yang Allah muliakan, dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah tegaskan apa ucapan malaikat yang pertama kali menyambut para penghuni surga kelak di akhirat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kata para malaikat, atas kesabaranmu dulu di dunia, dalam arti kesabaran dalam taat dan kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah bermohon kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah. Yang kedua, ummahat yang Allah muliakan, sabar dalam menghadapinya. Ibnu Qayyim Az-Jauzi dalam kitab Ighasatul Lahfan, beliau menegaskan satu-satunya obat bagi setiap fitnah adalah kesabaran. Tidak ada lagi obat bagi setiap ujian kecuali kita bersabar terhadap ujian tersebut. Pertanyaannya, kenapa Allah menguji kita? Subhanallah, ummahat yang Allah muliakan. Bukan kita saja mungkin yang pernah bertanya dalam hidup, kenapa Allah senantiasa terus menguji kita. Dulu kaum muslimin yang masih membersamai Rasulullah saat beliau masih hidup juga sampai bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan turun. Mereka juga gelisah. Tetapi ummahat yang Allah muliakan, Allah memberikan ujian, Allah menurunkan fitnah kepada kehidupan kita. Yang pertama, tentu Allah ingin memberikan kita pahala kesabaran. Pahala kesabaran ini yang luar biasa. Karena sabar di dalam Al-Quran juga menjadi syarat kita mendapatkan kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Jadi kalau ingin Allah senantiasa membersamai kita, syaratnya salah satunya ummahat adalah sabar. Selama kita sabar, Allah senantiasa bersama kita. Jika kesabaran itu hilang, maka Allah pun akan hilang dari kehidupan kita. Maka hadapi semua fitnah ini dengan sabar. Sabar adalah menahan diri. Tidak hanya menahan diri dalam arti kata, tetapi juga menahan diri secara hati, secara fisik, dan secara kata-kata. Dan yang lebih terpenting, ummahat yang Allah muliakan, ketika fitnah itu berkaitan dengan sesama saudara kita muslim, maka jangan sampai kita tergerak untuk membalas satu kezaliman dengan menimbulkan kezaliman yang lain. Karena kaedahnya dalam agama kita, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan. Nah, maka setiap tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik agar hasilnya tetap baik. Tujuan yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya menjadi tidak baik. Sabar adalah langkah kedua yang harus kita lakukan di zaman yang penuh fitnah ini. Yang ketiga, ummahat yang Allah muliakan adalah bersegeralah untuk melakukan amal saleh. Badiru bil a'mal as-salihat. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Tuhanmu. Badiru bil a'mali salihat dalam hadis riwayat Muslim. Bersegeralah melakukan amal-amal kebaikan, kata Rasulullah. Di zaman yang penuh fitnah ini, tidak ada kata menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Tidak ada kata untuk menunda-nunda melakukan taubat kepada Allah
Sebab ummahat yang Allah muliakan, tadi di awal kita sampaikan hadis Nabi yang mengatakan melakukan satu ketaatan dengan di masa-masa sulit itu pahalanya sama dengan melakukan hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berusahalah untuk terus melakukan kebaikan tanpa ada kata untuk menundanya. Dan yang keempat, ummahat yang Allah muliakan, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau di dalam Quran surat Maryam ayat 23, ketika Maryam melahirkan Isa alaihi salam, itu Maryam juga sempat memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik. Maka ummahat yang Allah muliakan memohon kepada Allah agar kalaupun Allah memberikan kita umur yang panjang, semoga umur yang panjang ini mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan seandainya pun Allah putuskan umur kita tidak panjang, semoga kematian kita atau maut yang telah menjemput kita menjadi pertanda kita berhenti dari segala bentuk perbuatan dosa dan kezaliman. Terakhir, ummahat yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi, Rasulullah menegaskan ada beberapa ujian atau fitnah yang pasti dihadapi setiap orang beriman. Pasti, setiap orang beriman pasti akan menghadapi fitnah tersebut. Yang pertama, kata beliau, orang beriman yang mendengkinya. Jadi sekalipun satu pengajian, belum tentu tidak ada rasa iri dan dengki. Iri dan dengki itu pasti selalu ada di dalam diri setiap manusia. Maka orang beriman yang mendengki kita itu juga merupakan ujian dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata beliau, yang pasti akan kita hadapi adalah orang-orang munafik yang membenci kita. Orang-orang munafik pasti tidak suka kepada orang-orang yang taat di jalan Allah. Pasti dia benci. Dan kebencian itu bisa berupa lisannya, perbuatannya, minimal dalam hatinya. Yang ketiga, kata Rasulullah, adalah orang kafir yang senantiasa memeranginya. Orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti untuk berupaya memalingkan kita dari agama Allah ini sampai kita mengikuti millatahum. Ummahat, ada perbedaan yang sangat mendasar antara millah dan din. Dalam agama itu, dalam Al-Quran, agama itu ada dua istilah. Ada dinun, agama, dan yang kedua millah. Millah itu bisa disebut agama, tetapi dalam ayat ini lebih diidentikan kepada cara berpikir. Maka beliau mengatakan bahwa orang-orang misionaris itu tugasnya bukan lagi bagaimana memurtadkan umat Islam dari agamanya, tetapi yang menjadi target mereka adalah mereka
dia tidak suka terhadap agamanya. Itu yang mereka butuhkan. Maka ayat itu memakai kata millatahum. Tidak perlu mengikuti agama mereka, tetapi cara berpikir mereka yang diikuti. Maka ada istilah sekarang, ummahat yang Allah muliakan, ada orang Islam yang lebih barat daripada orang barat. Baik, jadi orang kafir yang senantiasa memeranginya. Yang keempat, ujian atau fitnah yang pasti dihadapi adalah nafsu yang akan senantiasa berusaha untuk menentangnya. Nafsu itu akan terus berusaha untuk menentang siapapun, orang-orang beriman. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah, ujian yang pasti dihadapi adalah setan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkannya. Jadi itulah ujian, itulah fitnah yang pasti dihadapi setiap orang beriman. Kalau fitnah ekonomi, ujian ekonomi, dan seterusnya, tidak semua kita merasakannya. Sebagian iya. Tetapi yang 5 tadi, itu pasti dihadapi setiap orang beriman. Maka menjadi sebuah keniscayaan istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini. Kenapa harus istiqomah? Ada 3 hal yang kita dapatkan dalam beristiqomah. Yang pertama, jaminan surga bagi mereka yang istiqomah. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan surga bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah. Yang kedua, ummahat yang Allah muliakan, apa yang kita dapatkan dengan istiqomah? Terhindar dari rasa khawatir dan kesedihan. Bagi mereka yang istiqomah akan terhindar dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mengalami kesedihan. Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Yang ketiga, istiqamah itu adalah amal perbuatan yang paling Allah cintai. Usi nafsi wa iyyakum ummahat yang Allah muliakan, kita saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan agama kita. Mari sama-sama kita kuatkan iman Islam, istiqamah di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Ini saja ummahat yang Allah muliakan. Selanjutnya kita kembalikan kepada beliau host kita pagi ini untuk membuka sesi diskusi tanya jawab. Tafadhal Ummi. Tafadhali. Baik Ustaz, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk Ustaz Rizal Siregar yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini istiqomah di zaman penuh fitnah. Ummahat, barangkali jika ada yang mau bertanya dari ummahat semua diperkenankan. Tafadhol. Ustadz, saya ada titipan pertanyaan Ustadz dari ummahat yang tidak yang tidak mau disebutkan namanya. Apakah benar Habib Rizik adalah seorang cucu dari Rasulullah SAW? Lalu apakah kita harus mencintai Habib Rizik sebagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Subhanallah. Ya, ini ada fenomena baru. Iya.
pulang dari tanah suci. Ya. Istilah baib. Habaib ini kan jamak dari habib ya. Ada yang bilang habaib, ada yang bilang habibun atau ahbab. Jelas dari kata-kata ahabba yuhibbu atau hubbun, artinya cinta. Habib itu artinya yang dicintai atau yang mencintai juga bisa. Nah, apakah para habaib ini keturunan Rasulullah? Iya, betul. Mereka, beliau-beliau itu memiliki darah keturunan, jalur keturunan sampai kepada Rasulullah, tetapi nanti masuknya dari Ali ibnu Abi Thalib. Karena sebagaimana kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak laki-laki yang sampai berkeluarga. Semua putra Rasulullah itu wafat saat masih kecil. Jadi rata-rata nasabnya beliau-beliau itu menyambung melalui Ali ibn Abi Thalib. Ini satu sisi. Kalau ditanya apakah ada garis keturunan, iya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu menjadi jaminan taken for granted mereka pasti sejalan dengan Rasulullah? Ya, belum tentu. Belum tentu. Loh kok bisa? Sejarahnya demikian. Ada orang-orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, seperti paman beliau Abu Lahab. Itu berbeda jalan dengan Rasulullah. Dan banyak keluarga-keluarga Rasulullah pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah masih ada, yang justru memusuhi Rasulullah, menjadikan Rasulullah menjadi musuh utama. Pesan apa yang ingin kita sampaikan? Di dalam ajaran agama kita jelas, hadis Nabi jelas mengatakan la fadla li a'rabiyyin wa a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab atau yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Di dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sebagai bukti mengukur kecintaan kita kepada Nabi, salah satunya ummahat, cintailah dan bencilah apa dan siapapun yang dicintai dan dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya begini, sederhananya, bersikap adil dalam membenci dan mencintai. Membenci bukan karena orangnya, tapi kelakuannya yang tidak baik. Mencintai pun bukan karena orangnya, tetapi karena memang ketakwaan dan keimanan. Kita akui bahwa beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab Istiqomah, seorang ulama pejuang, kita hargai, kita hormati, dan itu menjadi menjadi kewajiban bagi kita umat Islam menghormati para ulama selama mereka istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia, kalau dia sudah keluar dari jalan Allah, tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau beliau itu memiliki garis keturunan kepada Rasulullah, ya itu kita akui, tapi itu juga tidak jadi jaminan. Karena mohon maaf, sorry to say, banyak juga habaib yang begitulah. Ummahat tentu lebih tahulah. Nah, jadi tidak semuanya sama saja. Tetapi beliau-beliau memiliki garis keturunan, ya itu kita akui. Ada garis keturunan sampai ke Ali ibnu Abi Thalib, sementara Ali ibnu Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis pasti nyambung kepada ayatnya Abdullah, Abdullah. Tapi kalau dari jalur anak nggak ada yang nyambung, karena yang sampai berkeluarga dan punya anak itu cuma Fatimah. Sistem pengambilan nasab di Arab itu sama dengan kita di Indonesia.
diambil dari anak Ay. laki-laki, dari suami, Mm-mm. bukan dari istri, bukan dari Mm-mm. anak perempuan. Mm-mm. Terputus kalau dari jalur anak, maksudnya lewat dari Ali bin Abi Thalib. Tapi itu jangan dijadikan patokan. Kita hargai, kita hormati, iya, beliau-beliau punya garis keturunan, tetapi kalau itu dijadikan sebagai alasan ketaatan, oh istilah orang Tegal, pokoke, Oke. turunan Rasulullah, mau dia sholat, mau enggak, mau dia maksiat apa enggak, pokoke, nah itu enggak boleh. Itu namanya fanatik buta. Buta. Namanya asobiyah, dan itu dalam agama kita hukumnya haram. Enggak boleh. Itu taklid namanya. Baik, itu maaf jawaban dari kita. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khair jawabannya. Dari umahat yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan jika masih ada yang mau bertanya. Kalau sudah tidak, oh ada yang resen. Silakan Bu Nining Kusniar. Silakan Bu Nining di unmute aja videonya dan audionya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz, Ibu. Kemudian kepada Ustadz, mungkin saya ada yang mau ditanyakan. Ini pertama, masalah hadis yang berbunyi akan datang pada manusia satu zaman di mana orang yang bersabar dalam agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Ini kan artinya gini ya, kita bayangkan orang yang sedang menggenggam bara api itu, Ustadz, itu kan sabar banget kalau dia masih tetap bertahan gitu ya. Ini fenomena ini mungkin apa yang terjadi sekarang itu kalau kita tidak bertahan dengan keimanan gitu ya. Pantas aja saya suka bingung kalau di sekarang ini di kenyataan yang ada, loh kok kemarin mendukung kita tiba-tiba sekarang begini gitu ya. Baik. Nah, ini jadi banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali kejadian-kejadian yang yang menimpa umat ini kayak yang tadi LGBT, kemudian perzinahan merajalela. Jadi betul-betul ini kelompok Yahudi dan yang lainnya memang berkepentingan sekali di Indonesia ini. Jadi bagaimana Ustadz kalau misalnya di masyarakat gitu ya, kita kan tetap harus bersosialisasi, tetap harus bermasyarakat. Kemudian ini kadang-kadang anak-anak remaja ini kan ikut aja ngaji gitu, nggak taunya kan terperosok di lembah aliran-aliran yang nggak benar gitu saja. Bagaimana menyikapi ini untuk supaya memang sih tadi arahan dari Ustadz supaya kita bersabar dan segalanya. Tapi saya melihat itu, kalau saya sih suka baca ini Ustadz yang di akhir At-Tahiyat itu ya, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ya. Betul. Ya, itu mungkin yang salah satu upaya dari sekian doa-doa yang tadi. Bagaimana Ustadz untuk sabarnya itu untuk di masyarakat maupun dalam diri kita, kemudian dalam politik ini yang terutama sekarang itu jari jemari kita nih tergoda untuk membaca, memposting sesuatu yang kadang-kadang ternyata hoax gitu ya. Nah ini juga dipertanggungjawabkan kan jari jemari kita, bukan hanya lisan saja. Jadi mohon arahannya Ustadz. Terima kasih. Baik, jazakillah Ummi. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik buat Ummi dan untuk kita semuanya. Seperti menggenggam bara, benar apa yang beliau sampaikan tadi dalam hadis Rasulullah, akhir zaman ini umat Rasulullah itu jika berpegang teguh terhadap agamanya, itu laksana menggenggam bara
dipertahankan salah, dilepas pun salah. Atau dalam hadis lain dikatakan gharib, aneh. Islam itu pertama datang aneh, dan di akhir zaman pun aneh, tapi Nabi menegaskan tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi mereka yang aneh-aneh. Maksudnya dulu Islam lahir di Jazirah Arab, turun pertama, bukan lahir di tengah-tengah bangsa Arab yang jahiliyah, aneh, tetap aneh sama orang-orang Arab jahiliyah. Karena biasanya mereka minum-minum khamar, ini kok ada agama melarang kan gitu, aneh. Sekarang pun aneh. Umi nutup aurat dengan sempurna, pakai jilbab dengan sempurna, dianggap aneh. Aneh. Bahkan dikata-katain, ini kelompok itu, kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi kalau nanti ada orang yang buka aurat, subhanallah, itu nggak dianggap aneh. Contoh nih. Ini ada laki-laki pakai celana cingkrang itu dimasalahin. Padahal cingkrangnya kan cuma di atas mata kaki. Bahasanya cingkrang lah kasarnya. Nah ini ada perempuan yang pakai celana cingkrang plus. Bukan di atas mata kaki, udah di atas lutut, di atas maaf-maaf, di atas paha dan sebagainya. Malah dibela-belain. Berarti kan sekarang Islam juga jadi aneh. Dan kata Rasulullah, ya berbahagialah bagi umatku yang tetap istiqomah dengan keanehan. Nggak apa-apa kita dianggap aneh. Sudah menjadi sunnatullah itu. Seperti yang beliau sampaikan tadi. Sulit untuk melihat konsistensi orang sekarang. Dulu kawan, sekarang malah jadi lawan. Dulu lawan, sekarang menjadi lawan. Maka Nabi kan berpesan kepada kita, habibaka haumanna. Cintailah orang yang kau cintai itu sedang-sedang saja. Sebab bisa jadi nanti suatu hari akan menjadi orang yang paling kau benci. Bencilah orang yang kau benci itu sedang-sedang saja. Sebab bisa jadi nanti dia menjadi orang yang paling kau cintai. Cobalah kita lihat Umi. Orang-orang di sekitar Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, itu kan dulunya pembenci Rasulullah yang paling utama. Contoh, Umar bin Khattab coba. Kurang benci apa sama Rasulullah itu? Tapi begitu dapat hidayah, subhanallah, paling setia kepada Rasulullah. Khalid bin Walid, itu dulu musuh utama Rasulullah itu di perang Uhud. Tapi begitu masuk Islam luar biasa. Jadi ummahat yang Allah muliakan, ada kata-kata indah begini. Tidak usah risau dengan orang yang membencimu. Karena orang yang paling potensial mencintaimu adalah orang yang membencimu. Karena arti benci itu adalah benar-benar cinta. Itu benci. Makanya bersikap adillah dalam segala hal. Maka berjuanglah untuk agama Allah. Jangan berjuang untuk pribadi-pribadi tertentu. Karena hasilnya akan kecewa. Jangan berjuang untuk Prabowo. Kecewa. Prabowo sekarang jadi menteri, kita nggak dapat apa-apa. Berjuang untuk agama Allah. Karena kita lihat amanah agama Allah dulu ada di tangan beliau, ada komitmen untuk menjalankan agama Allah dengan baik, maka kita dukung. Tapi ternyata tidak demikian dan kemenangan itu belum Allah berikan. Jadi ummahat kita juga harus punya tauhid yang benar di dalam memahami dinamika yang ada ini. Ada izin Allah, ada ridho Allah, itu beda. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Contoh, Fir'aun. Yang izinkan Fir'aun hidup siapa? Allah juga. Yang ngasih nyawa Fir'aun siapa? Allah. Tapi kenapa Allah izinkan dia hidup? Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya.
Makanya Allah munculkan lagi jasad Fir'aun setelah tenggelam di lautan. Nah, ada yang Allah izinkan berkuasa hari ini, tapi belum tentu Allah ridha. Yang kita cari bukan hanya Allah izinkan, tapi yang terpenting Allah ridha. Kenapa? Karena nggak semuanya kekal. Apalagi cuma pangkat jabatan. Ya, Presiden Jokowi sebelum selesai 2024 udah banyak yang mau nyalon presiden itu. Yang mau menggantikan pejabat banyak. Yang susah digantikan itu ulama, itu susah. Kalau ulama yang istiqomah, yang mukhlisi nalahuddin, wafat, susah mencari penggantinya. Kayak Buya Hamka, susah mencari penggantinya sampai sekarang. Nah, tapi kalau pejabat banyak yang bisa menggantikan. Nah, sekarang sebagai kesimpulan pertanyaan beliau tadi, bagaimana kita bersikap? Jelas tahapannya ada 3 kata Nabi. Jika kita melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Falyughayyir biyadihi. Tangan di sini artinya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, contoh ibu punya pembantu di rumah, itu kan berada di bawah kekuasaan ibu. Ini hal yang kecil lah. Sudah diingatkan, nggak mau sholat, nggak mau nutup aurat, pecat, selesai. Itu salah satu cara menggunakan kekuatan dalam berdakwah. Ibu yang gaji kok pembantunya, udah disuruh nutup aurat kok nggak mau. Ya udah berhentiin. Itu contohnya. Yang kedua kata Nabi, kalau nggak punya kekuatan, pabilisanihi dengan lisan. Nasihat, saling mengingatkan kepada keluarga. Oh nggak didengarkan Ustaz. Nah, kalau masalah didengarkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena perintah Allah pun fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir. Kita nggak bisa menguasai mereka. Allah yang memiliki hati dan jiwa mereka. Yang penting kita udah sampaikan. Yang ketiga, kalau lisan juga nggak mampu, fabiqalbihi dengan hati. Dengan hati maksudnya dengan mendoakan. Kita doakan mereka-mereka yang zalim kepada umat Islam, zalim kepada agama Allah, itu menjadi jalan hidayah kezaliman mereka. Karena sejarah juga demikian. Umar ibnu Khattab itu kezalimannya terhadap Islam menjadi jalan hidayah bagi beliau memeluk Islam. Itu yang jauhlah sahabat Umar. Itu anggota parlemen Belanda yang begitu memusuhi Islam itu, subhanallah, anti sekali terhadap Islam. Itu menjadi jalan hidayah beliau masuk Islam. Jadi pertama, sikap hati kita yang benar adalah mendoakan. Seperti yang terjadi di Prancis itu ya. Presiden Prancis Emmanuel Macron itu. Macron ya? Macron. Emmanuel Macron membenarkan penghinaan terhadap Nabi atas nama kebebasan itu. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah bagi dia. Karena memang Prancis ini dalam studi futurolog, studi masa depan, 2040 Prancis ini akan menjadi pusat peradaban Islam di Eropa. 10 bayi yang lahir di 2040 di Prancis, itu 9 orang lahir dalam keadaan Islam itu. Makanya mereka ketakutan terhadap Islam itu. Dan setelah peristiwa kemarin di Prancis itu yang masuk Islam bukan semakin sedikit, banyak. Memang begitulah cara Allah menyadarkan umat manusia ini. Kalau bahasa kasarnya, kalau nggak dijedotin ke tembok, nggak ada yang sadar. Dijedotin Allah sekalian kan gitu. Jedotin. Udah ada yang muncul begitu, baru pada oh kami cinta Nabi, kami cinta Nabi. Kalau nggak ada yang ada semuanya. Ya, makanya dulu ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada gitu teroris yang meledakin bom di
Masjidil Haram gitu. Ya ini hanya sebatas introspeksi. Kalau sampai ada yang berani meledakkan Ka'bah itu ya seluruh umat Islam di dunia ini jadi bersatu tuh. Sama dulu peristiwa Istiqlal kena bom. NU Muhammadiyah jadi satu komentar yang sama tuh, jadi bersatu. Kalau gini kan masih susah bersatunya. Salah satu kata-kata yang nggak penting lah, artinya hanya sekedar. Baik, begitu penjelasannya Umi. Baik, alhamdulillah Bu Nining sudah jelas ya jawaban dari Ustadz ya. Untuk teman-teman yang lain barangkali kalau memang masih ada yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi dulu ya kajian kita pada siang hari ini. Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dimanapun berada. Sehat terus ya Ustaz. Doakan kami terus, semoga kami yang ada di Majelis Taklim Pencinta Sunnah ini insya Allah senantiasa Allah istiqomahkan di dalam bermajelis ilmu, diistiqomahkan terus di dalam kebaikan. Insya Allah nanti kita semua insya Allah dikumpulkan di dalam jannah-jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Umahat, mari kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon